Shalom, selamat pagi. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti dalam ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Dan bagi simpatisan mengikuti ibadah, selamat beribadah. Jumat Agung mengingatkan bahwa Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia dan mencintai dunia. Kristus menanggung kehancuran dan penderitaan dunia dengan menjadi hamba yang memberi dirinya sebagai korban tebusan dosa. Maka kita masuk dalam ibadah ini sambil merenungkan kehidupan kita yang luput dari kebinasaan. Karena darahnya, kiranya salib Kristus dimuliakan dan namanya ditinggikan saat ini selama-lamanya. Kita masuki dalam pujian nomor 175 bait 1 dan 3. Penebusku disalib. Pertolongan kita dalam memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih Kristus dan damai sejahteranya beserta saudara-saudara. Kebaktian Jumat Agung bertemakan hamba yang menderita. Nas pembimbing dari kitab Yohanes 18 ayat 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa.
Kita akan menyampaikan litani Jumat Agung secara berbalasan. Misteri suci yang sepenuhnya cinta, saat kita menyatukan hati dalam doa, semoga kita menemukan diri kita di kaki salib di Bukit Golgota. Kami mendengar teriakan Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tidak satu pun dari kita lolos dari masa penderitaan kita sendiri. Namun bahkan sampai mati dan di tengah penderitaan, kita ingat bagaimana Yesus mengungkapkan hatinya yang berbelas kasih. Saat dia tergantung sekarat di kayu salib, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kami memohon agar belas kasih yang kami rasakan atas penderitaan dan rasa sakit Yesus dapat memenuhi hati kami, agar kami dapat merasakan belas kasihan bagi semua yang menderita kesakitan dan rasa sakit karena kehilangan. Mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus dalam saat teduh. Dari-Mu, ya Tuhanku, kami belajar untuk menjadi seorang hamba yang tidak memperhitungkan penderitaannya bagi dunia. Tuhan yang merendahkan dirinya hingga menyentuh debu tanah, tempat kefanaan dan kehinaan manusia. Namun tidak pernah menyesali telah memberi tubuh dan mencurahkan darahnya. Kami mengakui bahwa sebagai pengikut-Mu, kami belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menutup telinga, mata dan hati kami, serta larut dalam arus keegoisan dan keangkuhan. Terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat
aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara, bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah, maka sekarang dengarlah firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Mari kita berdoa. Menghayati karya-Mu ya Allah di dalam peristiwa Jumat Agung yang setiap tahun kami rayakan. Biarlah kami semakin bertumbuh dewasa dan matang dalam beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Disinilah kami akan melihat dalam iman kami satu esensi kekristenan. Ketika Allah menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus yang mati pada Jumat Agung untuk menyelamatkan setiap kami umat yang berdosa dan merayakan kemenangan di dalam Paskah nanti. Roh Kudus menuntun kami mengerti, menghayati Jumat Agung, dan kami boleh dituntun hidup di dalamnya sepanjang waktu yang Kau kehendaki buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita buka kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Beginilah kesaksian penulis kitab Yesaya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan.
Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana.
Kalau Bapak Ibu Saudara melihat judul di slide layar khotbah secara sinodal, hamba yang menderita. Ini memang mengutip dari judul nas kita, Yesaya pasal 52 ayat 13 dan seterusnya. Hamba Tuhan yang menderita yang disebut oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi saya mengajak kita tidak hanya melihat kepada sosok hamba yang menderita, melainkan ini bicara tentang hamba yang sukses. Karena kalau kita ngomong di saat Jumat Agung tentang hamba yang menderita, suasana kita memang akan sedih. Dan kita merasa orang yang lemah dan suasana yang berat yang tercipta. Tetapi saya akan menambahkan bukan hanya pada hamba yang menderita, tetapi hamba yang sukses. Ternyata ada juga hamba yang sukses. Bukan hanya seorang yang disebut tuan yang sukses, tetapi ada hamba yang sukses dalam hidupnya. Kita akan lihat itu seperti apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara pilih. Ada dua kata yang berbeda, silakan pilih seperti ini. Pilih Anda mau berkorban atau mengorbankan. Silakan dalam hati Anda memilih. Berkorban atau mengorbankan. Yang kedua Anda bisa pilih dalam hati, memberi atau mengambil, menangis atau tertawa, dan pilih memeluk atau mendorong. Kalau Anda mau jujur, kita semua akan memilih pilihan sebuah tindakan yang tidak merugikan diri kita sendiri. Kalaupun kita memilih tindakan yang merugikan orang lain, kita anggap biarkan saja ketimbang saya yang rugi. Ini mempertegas sifat kita. Dalam kehidupan kalau bicara tentang kita tidak mau merugi atau kita enggak mau dirugikan, maka nampak saya mau mengatakan bahwa sangat sulit untuk kita diminta berkorban. Sangat sulit kalau kita bahkan mengalami satu penderitaan. Karena kalau orang itu menderita di dalamnya, dia akan berkorban. Sementara hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Dan perjuangan memerlukan ketabahan. Ini satu rentetan sebuah sikap seorang yang memang terkadang sedang menjalani hidup ini, di mana ada orang yang merasakan dirinya harus berkorban dan harus berjuang, bahkan dia harus tabah menjalaninya itu. Seorang bernama Lou Holtz mengatakan, saya kutip kalimatnya, kamu tidak akan menemukan siapapun yang akan menjadi sukses tanpa berkorban dan tanpa kegigihan. Tidak ada seorang sukses atau disebut sukses dalam hidupnya kalau orang itu tidak berkorban dan gigih memperjuangkan apa yang menjadi harapan suksesnya.
Hamba yang sukses itulah yang saya lebih suka menyebutnya Bapak Ibu Saudara untuk penekanan tema kita atau judul ibadah dalam renungan ini, hamba yang menderita. Kenapa ternyata menderita itu bagian dari menuju kesuksesan? Anehnya justru ada orang pengen sukses tapi menolak untuk menderita, berkorban, berjuang, dan tabah. Instan inginnya. Sesuatu yang instan tidak bisa bertahan lama dan tidak memberikan inspirasi buat siapapun. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pada bacaan ini disebut hamba yang sukses ternyata sebuah rangkaian dari firman Allah yang mari bersama kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa Allah dalam tulisan Yesaya adalah satu keadaan atau pribadi yang begitu optimis dan punya pengharapan di setiap karya bagi seorang yang akan dipilih melakukannya. Optimis dan punya pengharapan. Ayat 13 saya kutip. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebelum mengurai apa yang Allah firmankan dalam bacaan kita ini ternyata mengawali sebuah pernyataan, sesungguhnya hamba yang dipaparkan dalam kondisi menderita itu akan berhasil. Ini kalau sebuah tayangan film kita sudah diberitahu endingnya, happy ending, dia akan berhasil. Tentu ini menyentuh, berarti penderitaannya tidak sia-sia, kan begitu. Tetapi kalau disebut demikian pada ayat 13 justru menekankan tidak ada karya Allah yang gagal. Bahkan seorang yang dipilih melakukan karya Allah itu sendiri, tidak ada yang gagal. Tetapi bukan soal hasil kemudian yang kita mau lihat semata, tetapi proses mencapai sukses itu, keberhasilan itu, kita pun juga harus hormati apa yang kita bisa lihat di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah bahwa dalam bacaan kita disebut bagaimana sosok hamba itu adalah seorang yang mengalami peristiwa demi peristiwa yang menghancurkan perasaan, menghancurkan pikiran, dan bahkan mematikan tubuhnya. Hamba yang harus menerima realita hidupnya, hancur hatinya, perasaan, pikiran, dan tubuhnya mati kemudian dibunuh. Ini satu pengalaman tragis manusia di dunia ini. Dan ternyata ini pun gambaran satu peristiwa dunia sampai hari ini pun. Mudahnya ada orang-orang yang menghancurkan dan mematikan seorang manusia. Berarti di sini Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang kalau diminta memilih, kalau soal harapan dan tujuan tadi disebut kamu mau sukses, berhasil, iya saya mau. Tapi sekarang untuk sampai ke sana, siapkah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat membuat kita mungkin berpikir ulang, karena kita akan binasa, dibunuh, menderita, lahir dan batin, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya yang ketiga adalah, kenapa hamba itu mau? Kenapa hamba itu mau melakukannya? Ia dihina, kenapa dia mau dihina? Ia menderita kesakitan, kenapa dia mau menderita kesakitan?
Dia dianiaya. Kenapa dia mau dianiaya? Dan dia dibunuh dan dikuburkan di antara orang-orang fasik. Kenapa dia membiarkan itu? Ini sebuah pertanyaan semua kita. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Satu sisi seolah kita mau bilang lawan penderitaan, tolak penderitaan, jangan mau lemah, jangan mau menyerah, jangan mau ditindas. Satu sisi untuk sebuah semangat perlawanan atas orang-orang jahat mungkin itu tepat. Tapi pertanyaannya, siapa yang jahat? Kalau kejahatan itu mungkin tidak lagi nampak kasat mata, tapi seringkali realita hidup itu bisa menjadi jahat dalam kehidupan Anda. Kalau bicara orang-orang pun disebut, kelompok-kelompok tertentu pun, apakah Anda bersedia melawan mereka, mengangkat pedang? Karena Anda merasa tidak punya kekuatan, kemampuan melawan, Anda pun akan menyerah dan diam. Betul begitu? Kalau kita diminta lawan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Anda berani? Tetangga Anda lempar telur busuk ke rumah Anda mau lempar kembali telur busuk yang sama ke sana? Tidak selalu punya keberanian seperti itu. Apakah kalau Tuhan katakan kalau engkau ditampar pipimu yang satu, berikan yang satunya lagi, menandakan lemah? Ajaran yang memperlemah pembalasan atas penindasan. Kalau engkau diminta baju, berikan juga jubahmu. Apakah itu ajaran yang membuat kita lemah, tidak berdaya? Kita bergumul di sini Bapak Ibu Saudara. Maka justru karena kita nggak bisa melawan, kita nggak bisa menyerang balik, kita cuman bisa mengeluh, kita cuman bisa marah-marah sendiri atas kenyataan hidup kita. Kenapa saya bodoh? Ini gara-gara itu. Kita mencoba mencari-cari siapa penyebab kita mengalami hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan ini Bapak Ibu Saudara. Uring-uringan, kita gelisah, kita memendam sakit hati. Kalaupun itu kepada orang atau manusia, tapi juga sakit hati kepada kebodohan kita atas satu peristiwa buruk yang menimpa hidup kita. Kenapa hamba ini melakukan itu? Dia diam, tidak membalas. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dunia mengetahui ajaran kekristenan, justru ketika mereka tertegun dan mungkin menganggap bodoh juga, yang dikatakan kalau engkau ditampar pipimu yang satu, berikan pipi yang lain. Dunia menganggap itu aneh. Tapi kenapa itu diajarkan Yesus? Atau dalam bacaan kita, hamba itu berlaku seperti itu. Dan juga kenapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasakan hal yang sama pada satu kasus yang berbeda, melakukan hal itu, tidak membalas, diam. Apa yang diminta Anda berikan, apa yang diambil Anda berikan, tanpa Anda mengumpat dan memarahinya. Inilah satu, bisa dibilang apa ya, misteri sebuah daya tahan hidup seorang manusia di dunia ini yang dengan segala kejahatannya tidak bisa terelak olehnya atau siapapun.
yang sampai hari ini pun di beberapa peristiwa dunia, bahkan di Indonesia, yang namanya serangan teroris, kejahatan, atau tindakan kekerasan oleh aparat atas nama apapun di suatu negara, tidak bisa kita lawan begitu saja. Kadang kita diam. Di depan mata kita melihat satu tindakan kekerasan, kadang kita diam. Bahkan kalaupun kita yang menerimanya, kadang kita diam. Tetapi bacaan kita tidak juga untuk membuat diri kita diam tanpa sebuah sikap yang seolah-olah membiarkan kejahatan atau ketidakadilan, Bapak Ibu Saudara. Enggak gitu. Setiap orang bisa berlaku seperti yang dianggap benar, mengupayakan keadilan dan kebenaran. Tapi justru dalam bacaan kita satu sisi, kadang kita menjadi orang yang menjadi korban. Orang yang merasakan penderitaan, perjuangan, dan ketabahan itu sendiri. Ketika mungkin ada banyak orang mengabaikan Anda, membiarkan Anda menghadapinya seorang diri. Perlakuan-perlakuan yang Anda rasa tidak adil, Anda tanggung sendiri sampai hari ini. Memang jawaban tentang kenapa dia begitu, kenapa hamba itu seperti itu, kalau kita temukan pada ayat berikutnya, pasal 53 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya akan kutip. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Penyakit kita yang ditanggung, kita diselamatkan, kita disembuhkan. Hamba itu bukan hanya seorang yang tidak berdaya. Secara fisik dia memang tidak berdaya. Secara prinsip, komitmen diri, dia sangat kuat dan hebat. Sebab mungkin dia membiarkan peristiwa buruk dialami untuk satu kesuksesan hidup yang akan dia terima ke depan. Menyembuhkan, menyelamatkan, menanggung manusia dari sakit dan dosa. Ini yang orang-orang gak lihat, Bapak Ibu Saudara, tetapi hamba itu tahu, saya di sini untuk siapa dan untuk apa. Saya mengalami ini, mengerjakan ini, berjuang seperti ini untuk siapa dan untuk apa. Untuk siapa dan untuk apa. Satu sikap yang justru menjadi kekuatan dia menjalani kondisi itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya dia bukan hamba yang konyol, yang pasrah. Dan ternyata kalau ditanya untuk siapa dan untuk apa dia berbuat itu, akan sangat beda dengan orang yang akan melawan. Yang saya sebut tadi, mata ganti mata, dia balas. Untuk siapa dia buat pembalasan itu? Untuk dirinya. Mataku kau tonjok, sakit tahu, ku tonjok balik matamu. Untuk membela matanya yang ditonjok yang sakit itu, bukan matanya orang lain. Nyawa ganti nyawa. Gak apa-apa di penjara asal ku balas. Dia bunuh anggota keluargaku, ku bunuh kau. Gak apa-apa aku di penjara. Untuk siapa? Harga diri keluarga dan dirinya. Tapi hamba ini untuk siapa? Untuk apa? Untuk orang lain. Dan untuk keselamatan masa depan. Untuk keadaan yang lebih baik di depan. Itu yang dia perjuangkan.
dan yang mungkin gak terasa saat itu bagi banyak orang, tapi nanti akan dapat dirasakan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemudian disebut apa yang akan dia dapat. Ayat yang ke-11 disebut, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Dia akan mendapatkan bukan untuk dirinya lagi, tetapi mendapatkan satu harapan terwujud. Kondisi yang lebih baik, manusia akan dibenarkan oleh hikmatnya. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sebuah pengorbanan itu menjadi benih yang menghidupkan kasih di setiap mereka yang memperlakukannya demikian. Hamba yang menderita dari orang-orang yang jahat itu menaburkan benih agar orang-orang yang jahat itu memiliki kasih yang akan tumbuh dari peristiwa kejahatannya. Disinilah orang Kristen ketika ada satu perilaku kejahatan, seorang yang berbuat jahat, doanya bukan Tuhan, buat dia menderita karena kejahatannya. Tuhan, hancurkan keluarganya. Tuhan, buat dia sengsara, setimpal yang dia buat. Enggak gitu. Ini yang bikin kita nyesek, enggak rela. Karena doa orang Kristen buat orang yang sudah menjahatimu adalah, Tuhan, berkati hidupnya agar dia mengenal cinta kasih-Mu dan kembali hidup dalam kasih yang Kau inginkan. Wah, ini mah bukan doa kita banget. Ini doa Yesus ajalah. Kalau kita mah gak seperti itu. Kita gak ikhlas lawan kita itu bahagia. Seolah kalau dia bahagia, kita menderita, dia menang. Kita gak rela orang-orang yang sudah merugikan kita tertawa-tawa sementara kita menangis di sini. Sehingga orang bilang, kan kamu yang sengsara, dia yang bahagia. Kita gak rela. Tapi justru kehadiran kita sekarang lewat Jumat Agung ini diingatkan bukan untuk mengejar apa yang kita inginkan untuk kepuasan kita semata, kesenangan kita semata, artinya adalah keegoisan kita, melainkan adalah apa yang Allah inginkan untuk kehidupan masa depan lewat kehadiran-Mu. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara ada di satu keadaan kebersamaan tapi gak berguna, buat apa Anda ada di situ? Kalau Anda di satu keluarga hanya menjadi penyakit, batu sandungan, buat apa Anda di situ? Kalau Anda dalam sebuah kebersamaan, persekutuan hanya menjadi batu sandungan, buat apa Anda di situ? Bijak memperhatikan kalimat ini. Kalau Anda hanya menggerogoti dengan segala sikap jahat Anda dalam sebuah kebersamaan, suasana yang diharapkan senang dan damai itu, buat apa Anda ada di situ? Itu sama dengan kalimat Yesus. Kalau Anda garam tapi Anda nggak asin, buat apa Anda sebagai status garam itu? Selain diinjak dan dibuang. Saya harus keras mengatakan kalau seorang anak hanya ada membuat nangis orang tua, buat apa Anda menjadi seorang anak di keluarga itu? Ini satu penegasan. Betapa bukan itu yang seharusnya Anda lakukan sebagai seorang anak kepada orang tua Anda. Anak di sini bukan cuma anak yang masih sekolah, tapi anak yang sudah berkeluarga, anak yang sudah dewasa.
Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita sebagai anak. Kalau kita tidak untuk menyenangkan mereka, tapi justru menggerogoti orang tua kita dengan segala kepapaannya. Buat apa? Ini menantang kita untuk apa, Bapak, Ibu, Saudara? Berbuatlah sesuatu. Jangan cuma diam. Jangan cuma pasrah pada nasib Anda. Maaf, kalau sampai ada orang mengatakan, ketika seorang anak yang membiarkan dirinya menganggur, betul karena beban berat hidup suasana pandemi, tapi tidak membuat tubuh dan dirinya memalaskan semangatnya, sehingga Anda memasrahkan diri tanpa daya menatap hari esok. Firman Allah justru menggugah setiap orang, sampai Amsal pun mengatakan, jangan engkau malas. Jangan engkau malas. Berbuatlah sesuatu. Itu yang Allah minta. Lalu kita marah. Oh, Pak Pendeta, ini apa maksudnya? Nyinggung saya ya? Ngomong sama firman Allah. Tuhan, kenapa engkau gak suka sama orang yang malas? Yang menghabiskan waktunya tanpa sebuah produktivitas atau sebuah karya kebersamaan. Yang menikmati hari, membuat kemampuan yang Allah sudah berikan akhirnya hilang. Perhatikan. Justru seorang hamba di sini bukan orang yang malas. Dia orang yang menggunakan kekuatannya, prinsipnya, komitmennya, bahkan semangat yang masih dia punya di tengah gempuran orang-orang jahat yang tidak mengubah hati dan perasaannya untuk melihat masa depan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak tokoh-tokoh inspiratif, motivasi diberikan. Kita baca, kita ketahui. Itu orang-orang yang menyadari betapa Tuhan sudah kasih setiap hal yang baik dalam diri kita, tetapi apakah kita menggunakannya atau tidak? Kalau kita nggak menggunakan, kita nggak ngerti apa itu gigih, apa itu berjuang, apa itu berkorban. Kita cuma mau instan. Sebagai sebuah refleksi, tentu ini menggugah kita, Bapak Ibu Saudara. Menggugah kita tentang untuk apa saya di sini? Mau apa saya di sini? Sekalipun tubuh kita nggak bisa bergerak, tapi kita masih punya semangat dan tekad dan komitmen kita dari apa yang kita bisa lakukan, membuat orang-orang lain terberkati dengan Anda. Bahkan sekalipun sampai orang yang buta, yang gak bisa melihat, orang yang lumpuh, yang gak bisa berjalan, masih bisa menunjukkan apa yang baik, yang menginspirasi, yang menggugah orang lain untuk semangat dalam hidupnya. Bahkan di tengah tekanan pandemi COVID-19 ini, bahwa hari esok masih Anda miliki. Orang yang demikian pada akhirnya orang yang gigih, orang yang berkorban, orang yang menderita malah, tapi orang yang justru Tuhan katakan engkau akan berhasil, nak. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan cari banyak alasan untuk memanjakan kemalasan Anda. Jangan. Bapak Ibu Saudara, jangan cari banyak alasan atau satupun alasan yang membuat orang memaklumi kemalasan Anda. Jangan. Karena Allah gak pernah malas memberikan berkat buat orang yang bertelut dan berdoa kepadanya. Amin. Dia gak pernah malas memberkati orang yang percaya dan berharap dalam hidupnya kepada Tuhan. Sebaliknya Tuhan akan bukakan jalan. Banyak jalan yang Allah mau sodorkan bagi orang yang siap melangkahkan kakinya. Takut tahu kan hari esok, betul.
tapi Tuhan tahu kan hari esok buat Anda. Amin. Mari bangkitkan semangat hidup kita, sekalipun berjalan dalam penderitaan, berjalan dengan kegigihan, bahkan berjalan seolah menjadi korban, tapi sikap kita jelas untuk apa dan untuk siapa. Semisal ketika orang tua yang pada akhirnya anak-anak gak mengerti sikap Anda, ketika Anda sebagai orang tua akhirnya harus mendahului anak-anak, percayalah, anak-anak Anda akan sadar dan mengerti selama hidup Anda kenapa Anda berbuat begitu. Anak-anak akan terbuka dan mengerti apa yang sudah Anda kerjakan, dan itu tidak akan sia-sia sekalipun Anda gak bisa melihat peristiwa. Anak Anda sadar dan mengerti semua yang Anda lakukan. Maka teruskan. Jangan lihat apakah orang memperhatikan, apakah orang memperhitungkan. Hamba ini gak diperhitungkan. Tapi lihatlah pada apa yang sedang Anda kerjakan, perlahan namun pasti, bersama Tuhan yang selalu kuatkan dan bukakan jalan buat Anda. Sebab untuk itulah Anda ditempatkan di rumah Anda masing-masing, di keluarga Anda, di pekerjaan Anda, di lingkungan Anda, di jemaat Anda, dan dimanapun Anda berada. Untuk itulah Tuhan utus Anda. Maka sambutlah dengan antusias dan persiapkan diri Anda untuk melihat bagaimana Allah bukakan jalan. Hari esok akan lebih baik. Anda menderita, hamba yang menderita, bukan lagi. Anda hamba yang akan sukses bersama Tuhan Yesus yang telah mati tetapi telah bangkit buat kehidupan kita. Amin. Kita akan mendengarkan saksian pujian dari vokal grup Natural Voice. Atas nama jemaat disilakan. yang berliku, yang berbatu karang terjal, bagai duri melingkar, seraut wajah penuh luka, menyandang salib di bahu, berjalan tersendat-sendat menuju ke bukit Golgota. Ya Yesusku, betapa pedihnya siksa dan derita jiwamu, dengan wajah yang berkeringat, darah dan lukamu merana, kau tetap menderita di seribu, menderita di salib untuk menebus dosa manusia.
yang berliku, yang berbatu karang terjang, bagai duri melingkar, seraut wajah penuh luka, menyangga salib di bahu, berjalan tersendat-sendat menuju ke bukit Golgota. Ya Yesusku, betapa pedihnya siksa dan derita jiwamu, dengan wajah yang berkeringat, darah dan lukamu menangis, kau tetap merelakan dirimu menderita di salib untuk menebus dosa manusia. Ya Yesusku, betapa pedihnya siksa dan derita jiwamu, dengan wajah yang berkeringat, darah dan lukamu menangis, kau tetap merelakan dirimu menderita di salib untuk menebus dosa manusia. Ya Yesusku, betapa pedihnya siksa. Mari saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita dengan sikap berdiri akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari naik ke surga disebabkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian duet dari Ibu Rina dan Ibu Teresia. Nama jemaat dipersilakan.
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, agar ku layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Mari kita persiapkan diri kita memasuki perjamuan kudus. Kita mengambil sikap merendahkan diri kita dalam pujian. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami. Kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus, Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Mari kembali kita rendahkan diri kita dalam doa. Tuhan Yesus, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir kepada kami. Tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak kutolak. Amin. Marilah karena segalanya telah tersedia. Bagi saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa menyiapkan roti atau yang menggantikannya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan gedung gereja ini, bisa menyiapkan yang sudah diterima waktu masuk ke ruangan kebaktian.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Tubuh yang diserahkan buat kita. Ambil. Ambil. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ambillah. Ambil. 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 Dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, minumlah. Mari kita berdoa. Kami telah makan roti dan minum anggur, merasakan tubuh Kristus dan darah Kristus. Kami terhisap dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, menyatu dalam jiwa kami. Kristus adalah kepala gereja, kami adalah tubuhnya. Bapa, layakan kami hidup sebagaimana Kristus hidup. Siapkan dan mampukan kami
merasakan apa yang Kristus rasakan. Dan apa yang diperoleh, kami pun memperoleh. Inilah kami ya Allah, Bapa di surga. Di dalam kerendahan hati kami, hidup kami menjadi satu persembahan yang harum bagimu ya Allah. Menderita, berkorban, gigih dalam perjuangan, menjadi satu kesaksian yang hidup dalam iman kami di tengah kebersamaan. Sebab untuk itulah kami Engkau utus. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat perjamuan kudus ini. Amin. Mari jemaat dengan sikap berdiri kita menyambut kata-kata nasihat firman Allah buat kita. Saudara-saudara yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk warta jemaat. Kami mengingatkan kembali untuk ibadah Paskah akan diadakan hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 7 pagi di gedung gereja secara onsite dan secara live streaming melalui FB GKP Keramat. Untuk ibadah Paskah anak sekolah Minggu juga diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 jam 9 via Zoom. Dimohon agar anak sekolah Minggu dapat mengikuti ibadah Paskah ini. Hari Minggu setelah ibadah Paskah akan dibagikan goodie bag untuk anak sekolah Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya untuk kita mempersembahkan apa yang pernah kita dapat dan sebagian dari berkat Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi jemaat yang berada di gedung gereja ini dapat memberikan persembahannya dan meletakkan melalui amplop dan diletakkan di dalam laci. Dan bagi jemaat yang berada di rumah dapat dilihat mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini.
terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa, karena Kau telah menuntun kami ke tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu, dan pada saat ini kami membawa sebagian kecil dari berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Biarlah berkat ini akan berguna bagi pengembangan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya Kau juga mau memberikan berkat yang melimpah bagi tangan-tangan kami yang memberi. Ya Tuhan, biarlah semua ini kami serahkan melalui tangan anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain saya akan berdoa buat kita semua, biarlah setiap pribadi juga berdoa untuk apa yang mau dilakukan dalam hidup yang Allah berikan, dan rencana-rencana baik yang kita akan tata untuk kita persiapkan dilakukan, dan juga buat kehidupan sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya hari esok akan semakin lebih baik. Ada pengharapan, kami optimis. Pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur tidak akan membuat sulit kehidupan perekonomian, kehidupan bersosialisasi, bahkan menata cita-cita dalam karya, serta khususnya untuk anak-anak sekolah yang akan memulai pelajaran belajar tatap muka. Kami percaya hikmat-Mu membuat kami lebih bijak bersikap dengan protokol kesehatan di masa COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan terus berkati setiap usaha baik dalam pencegahan lewat vaksinasi yang terus digencarkan. Tuhan juga sedang mempersiapkan setiap kami untuk terus bangkit dalam karya pekerjaan pendidikan kami, menatap masa depan yang lebih baik. Apa yang ada dalam diri kami, potensi, talenta, semua hal yang baik, biarlah hendak kami pergunakan. Bahkan hati kami tetap dalam komitmen dan keteguhan mengikuti Tuhan, dan bahkan memperjuangkan apa yang baik dan benar yang Tuhan inginkan, sekalipun tidak mudah. Kami percaya Tuhan memberkati pihak-pihak
orang-orang yang terus memajukan sebuah kebersamaan, bukan pemerintah kami, untuk Indonesia yang semakin lebih jaya, yang lebih makmur dan sejahtera dirasakan oleh rakyat. Semua kelompok-kelompok bersatu untuk membangun kebersamaan menghadapi tantangan dunia ke depan. Kami tidak pesimis, kami optimis. Dan setiap kami terus tergerak juga membangun persekutuan jemaat gereja Tuhan agar menghadirkan cinta kasih, sumbangsi yang nyata buat dunia dan di mana kami berada. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit, lemah, persoalan, pergumulan, keterbatasan, kondisi-kondisi itu tidak menghalangi kami, tidak menghambat kami memberikan kontribusi buat kehidupan kebersamaan kami yang semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Engkau menyelamatkan kami. Engkau mendirikan sebuah tonggak semangat hidup, melayani, berkorban, berjuang dengan gigih untuk kehidupan yang lebih baik. Berkati juga kelompok atau orang-orang yang menjadi korban, yang karena nilai-nilai kebenaran diperjuangkan, nilai-nilai kebaikan yang dipertahankan dari mereka yang tidak menyukai perubahan baik. Tuhan, Engkau tetap menguatkan, bahkan keluarganya pun diberkati bila ada di antara mereka yang harus meninggal dunia. Kami percaya hanya Tuhan kekuatan buat setiap perjuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Bersama kami mengucapkan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan semangat menyambut waktu-waktu yang Allah sedang sediakan kita jalankan. Semangat Jumat Agung ini, biarlah setiap kita melanjutkan hari-hari kita dalam perlindungan kasih Tuhan, dengan tetap meneguhkan komitmen mengikuti jejak Kristus yang menjadi hamba dan mempersembahkan hidupnya. Percayalah, jerih lelah dan pengorbananmu tidak akan sia-sia, sebab Tuhan memperhatikan dan akan memuliakan karya kasih-Mu bagi sesama dan bagi dunia. Menjulang nyata atas bukit Allah, terang benderang salib
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Menjulang nyata atas Baik Bapak Ibu, untuk pulang jangan berdekatan, tetap menjaga prokes. Pintu samping juga tetap dibuka. Bapak Ibu dapat melewati pintu dari samping. dari sinar